lagi dengan aku. Nah, kali ini aku akan membahas tentang masyarakat madani. Yuk kita bahas bersama-sama. Pertama, bagaimana sih munculnya masyarakat madani? Masyarakat madani sebagai terjemahan dari civil society. Istilah itu diterjemahkan dari bahasa Arab mujtama madani yang diperkenalkan oleh Profesor Naqvid Atas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia. Munculnya konsep masyarakat madani menunjukkan intelektual Muslim Melaju yang mampu menginterpretasikan ajaran Islam dalam kehidupan modern, persisnya mengawinkan ajaran Islam dengan konsep civil society yang lahir di Barat pada abad ke-18. Konsep masyarakat madani digunakan sebagai alternatif untuk mewujudkan good government, menggantikan bangunan Orde Baru yang menyebabkan bangsa Indonesia terpuruk dalam krisis multimediasional yang tak berkesudahan. Yang selanjutnya, apa itu masyarakat madani? Menurut As-Hikam, civil society adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kehidupan material dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Ciri-ciri utama civil society menurut As-Hikam. Yang pertama, adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. Yang kedua, adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagai keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praktis yang berkaitan dengan kepentingan politik. Dan yang ketiga, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar tidak diintervensionis. Dan yang selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri masyarakat madani? Beberapa karakteristik masyarakat madani. Yang pertama, ruang publik yang bebas. Ruang publik yang bebas adalah masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan politik. Mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasi kepada politik. Yang kedua, demokratisasi. Demokratisasi adalah proses untuk menerapkan prinsip demokrasi sehingga mewujudkan masyarakat yang demokratis. Ketiga, toleransi. Toleransi yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, serta sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain. Yang keempat, pluralisme. Pluralisme yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kelima, keadilan sosial. Keadilan sosial yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. Yang keenam, partisipasi sosial. Partisipasi sosial yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggung jawab. Ketujuh, supremasi hukum. Supremasi hukum yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa terkecuali. Selanjutnya, bagaimana konsep masyarakat madani? Konsep masyarakat madani adalah konsep civil society yang sudah berkembang di Barat. Secara historis, civil society dibentuk oleh 3 kejadian besar di Eropa Barat, yaitu yang pertama, reformasi teologi yang menghasilkan sekularisme. Yang kedua, revolusi industri yang menghasilkan model teknokratisme yang baik bercorak kapitalisme, pasar, sosialisme maupun negara kesejahteraan. Yang ketiga, revolusi Prancis dan revolusi Amerika yang menghasilkan model negara dan masyarakat yang mengacu kepada trilogi Liberty Veratini dalam berbagai coraknya. Bagaimana masyarakat madani dalam Islam?
Masyarakat madani sebagai terjemahan dari kosakata bahasa Arab, mujatama madani. Kata ini secara etimologis mempunyai dua arti. Yang pertama, masyarakat kota, karena kata madani berasal dari kata madania yang berarti kota, yang menunjukkan kebanyakan aktivitas dinamis dan penuh dengan kreativitas. Yang kedua, masyarakat peradaban, karena kata madani juga merupakan turunan dari kata madun yang berarti peradaban. Berarti masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Selanjutnya, bagaimana masyarakat madani di Indonesia? Masyarakat madani memiliki peran signifikan dalam melapori dan mendorong masyarakat. Pembangun sumber daya manusia bisa ia rintis melalui penyelenggaraan program pendidikan. Peningkatan perekonomian rakyat bisa ditempuh melalui koperasi dan pemberian modal kepada pengusaha dan menengah. Dua hal ini dari banyak hal yang menurut penulis sangat konkret dan mendesak untuk digerap oleh elemen-elemen masyarakat madani, khususnya ormas-ormas, guna melopori dan mendorong perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Masyarakat madani itu hendaknya kreatif terhadap hal-hal baru, antisipatif dan preventif terhadap segala keburukan, serta berketuhanan yang Maha Esa. Itulah pembahasan tentang masyarakat madani. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.